Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andriansa Agustin atau biasa dipanggil Adom, pemain dari Black Steel Manokwari dan mantan timnas futsal Indonesia. Kali ini Adom berkesempatan bekerja sama dengan Bola Lob, membuat konten X-Player atau seluruh follower dari Bola Lob atau biasa dipanggil Bola Lober memberikan pertanyaan kepada Adom, dan dari sekian banyak pertanyaan Adom saring bersama Bola Lob untuk bisa menghemat jawaban-jawabannya, dan juga Adom doakan semoga bermanfaat buat semuanya. Oke, pertanyaan pertama ada dari Afif Mustafa 17. Apa rahasianya fisik A selalu fit dan energik dalam pertandingan di Liga? Kedua, sejak kapan menjadi brand ambassador Mizuno A dan apa yang disuka dalam sepatu Mizuno tersebut? Ketiga, siapa pivot yang susah dijaga dalam Liga Pro? Keempat, siapa pelatih yang paling berjasa dalam karir AA Adom? Kelima, siapa starting line up impian AA Adom? Oke, satu orang pertanyaan 5 pertanyaan. Oke, nggak apa-apa. Oke, yang pertama, apa rahasianya fisik AA selalu fit dan energik dalam pertandingan di Liga? Oke, yang terpenting kalau kalian udah jadi pemain profesional, kalian bisa berbuat profesional buat diri kalian sendiri, menjaga kondisi badan kalian tetap fit setiap harinya, dan menjaga pola makan, pola istirahat, dan juga di luar jadwal latihan bersama tim, usahakan kalian ada nama-nama untuk menjaga kebugaran kalian, seperti itu. Oke. Kedua, sejak kapan menjadi brand ambassador Mizuno A? Adom dari tahun 2013 pertama kali bermain di SEA Games 2013 di Myanmar, disupport langsung sama Mizuno, dan alhamdulillah sampai sekarang masih tetap disupport sama Mizuno. Apa yang suka dalam sepatu Mizuno tersebut? Tentunya kualitas dari luar negeri, itu aja. Ketiga, siapa pivot yang susah dijaga dalam Liga Pro? Pivot yang suka dijaga selama lu bisa konsentrasi, selama kalian bisa fokus dalam setiap pertandingan, dan harus lebih pintar menjaga pivot, tahu tekniknya juga. Tentunya kalian bisa melawan atau bisa mengantisipasi atau menghadang pivot-pivot yang bagus. Oke, kalau disuruh milih pivot yang susah dijaga itu ada Andreo untuk lokal, karena Andreo tipikalnya energik, agresif, dan liar di depan, seperti itu. Keempat, siapa pelatih yang paling berjasa dalam karir Adom? Oke, yang pertama ada Coach Panca. Coach Panca pelatih pertama Adom di Liga Pro, dan kedua ada Coach Andi Irawan. Beliau pelatih di timnas pertama kali yang nanganin Adom. Oke, jadi dua pelatih itu yang bisa dibilang biasa dalam karir Adom sebagai futsal. Oke, dan kelima, siapa starting line up impian Adom? Oke, untuk waktu di zaman Adom punya idola-idola, mulai dari kiper ada Yos Adi Wicaksono, dari angkornya ada Bang Sayan Karmadi, dan juga ada Sokrates Mantlesi. Ada flanknya ada Jelani, di kaki kanan atau flank kanannya ada Jelani atau Bayu Saptaji, di kirinya ada Samsul, ya mantan pemain timnas dan juga ada di PLN. Beliau cedera cukup parah waktu itu, dan beliau terpaksa harus cepat ganti sepatu. Oke, untuk di posisi pivot ada Kesar Silitonga, ada Andri Setiawan. Oke, itu pilihan-pilihan menurut Adom. Oke, next kita ke pertanyaan kedua, ada dari M. Durrahman. Punya kegiatan apa aja sih nih Bang untuk jaga kondisi di saat situasi kayak gini dan nanti untuk persiapan final Pon? Oke, di situasi saat ini yang kalian tahu kita sangat terbatas anjuran dari pemerintah, dan juga persiapan tim terganggu, dan Adom pun diliburkan sama tim, bukan berarti Adom santai-santai.
agenda saat ini yang Adom lakuin, Adom punya agenda dengan tim, ada latihan masing-masing secara live bareng tiap harinya. Jadi Adom ada latihan dengan tim. Kedua, Adom selalu nambah kondisi fisik di luar latihan dengan tim, dan juga Adom ada ngantor ya di salah satu perusahaan di Kabupaten Bandung. Oke. Dan juga persiapan untuk Finlabor ya, yang jelas persiapan saat ini Adom fokuskan buat nanti Finlabor, walaupun jadwalnya belum bisa ditentukan kapan jadwal Finlabor akan bergulir seperti itu. Oke. Pertanyaan berikutnya ada dari Kang Dani 13 nih. Dilihat perkembangan futsal di Indonesia sekarang, pesan apa yang mau Adom berikan kepada pemain muda sekarang ini? Oke, ini sangat antusias banget Adom menjawab pertanyaan dari Kang Dani 13. Karena apa? Adom melihat dari pemain muda saat ini sangat luar biasa. Mereka cepat banget berkembangnya, mereka punya kemampuan futsal lebih baik dibanding zamannya Adom, tanpa mengesampingkan atau dengan rasa menghormati dengan pemain-pemain dahulunya. Kenapa? Karena pada saat ini udah zaman modern ya, dari media, dengan datangnya pelatih asing, pemain asing, mereka cepat berkembang pemain-pemain muda ini. Mereka dengan mudah bisa bermain dengan pemain idolanya, kadang bisa bermain futsal, latihan bareng dengan pemain idolanya, mereka sangat mudah. Makanya pada saat ini pemain-pemain muda sekarang cepat banget berkembang dibanding zaman Adom dulu. Oke. Dan pesan dari Adom, tetap jangan pernah merasa cepat puas dan terus tingkatkan kualitas bermain kalian. Itu aja. Oke. Next, pertanyaan berikutnya ada dari Ivan Cahyadi. Ini salah satu mantan pemain timnas dan juga pemain secara profesional juga. Pernah bermain di Liga PLN dan beberapa tim elit di Indonesia. Bagaimana pandangan Adom tentang perkembangan dan penyelenggaraan Liga Futsal setiap tahunnya secara menyeluruh? Lalu apa yang sudah dipersiapkan oleh Adom ketika gantung sepatu nanti? Oke. Ivan Cahyadi ini biasa dipanggil Ice ya. Pandangan Adom tentang perkembangan dan penyelenggaraan Liga Futsal setiap tahunnya secara menyeluruh ini saat ini cukup ada perkembangan ya, walaupun gak secara signifikan. Oke. Tapi ada perkembangan sedikit demi sedikit dari tahun ke tahunnya untuk Liga Futsal Indonesia ini. Dengan datangnya pelatih asing, pemain asing yang semakin banyak minat bisa bermain di Liga Futsal Indonesia, itu jadi salah satu perkembangan futsal di Indonesia. Mungkin ada beberapa yang harus dibenahi dalam segi kompetisinya aja, dari kualitas wasit dan juga kinerja dari pertandingan dan fasilitas yang lainnya. Oke. Lalu pertanyaan berikutnya dari IC, apa yang udah Adom persiapkan setelah gantung sepatu? Alhamdulillah Adom udah jadi pegawai di salah satu perusahaan di Kabupaten Bandung C. Jadi kemungkinan setelah Adom gantung sepatu, Adom bisa lebih aktif lagi bekerja, dan ada sampingan Adom pengen jadi pelatih juga. Good luck buat lu C. Oke, makasih C. Pertanyaan berikutnya ada dari si Denis lagi. Kang mau tanya nih, hal apa yang terlintas di kepala Kang Adom pertama kali dikontak klub profesional futsal, dan apa yang menjadi tujuan pertama Kang Adom setelah dikontrak klub profesional futsal? Oke. Adom dulu dikontrak salah satu klub profesional pertama, yaitu Futsal Kota Bandung. Dulu pengen nyoba-nyoba gimana sih atmosfer futsal, Liga Futsal di Indonesia gitu, di Indonesia ini. Dan tahun pertama Adom merasa gagal banget, merasa kecewa, merasa menyesal, karena ya Adom udah dikontrak tapi kurang memberikan kontribusi kepada tim. Itu suatu penyesalan yang kurang mengenakan buat karir Adom sebagai pemain futsal. Karena apa? Dulu Adom merasa belum layak bisa bermain di Liga Futsal Indonesia dengan persaingan dan pemain-pemain yang udah bagus, top level, tapi Adom memaksakan buat mencoba-coba dan akhirnya tidak bisa bersaing. Tapi di next tahun berikutnya Adom berusaha lebih keras lagi dalam segi bermainnya untuk meningkatkan kualitas Adom bisa bermain, dan akhirnya sampai sekarang Adom masih bisa konsisten dalam lebih besar. Oke, itu. Dan juga
tujuannya pertama Kang Adom setelah dikontrak klub futsal apa sih? Tujuannya ya Adom pengen menyalurkan apa yang Adom punya dalam bermain futsal, baik secara skill dan teknik, ya Adom pengen luapkan gitu. Seperti itu aja sih pemikiran, nggak ada mikirin gaji berapa harganya, terus pengen dikenal banyak orang, nggak sama sekali. Adom pengen cuma berpikir satu, pengen bermain futsal dengan kesenangan itu. Oke, next berikutnya dari Egi Gumilar 24. Bang, kalau disuruh milih, lebih memilih melatih pemain usia dini atau pemain non pro? Apa alasannya Bang? Oke, kalau disuruh milih Gi, Bang Adom pengen melatih pemain usia dini karena kenapa? Oke, yang terpenting usia dini itu sangat penting untuk penunjang mereka untuk kedepannya bisa bermain seperti apa. Di saat usia dini dilatih dengan secara baik, skill dan attitude-nya itu bakal jadi bakalan membuat mereka menjadi pemain yang bisa lebih terkontrol ke depannya. Mereka udah tahu apa yang harus mereka lakukan dari segi sikap dan juga teknik dan skillnya. Jadi Adom sangat antusias banget untuk melatih pemain-pemain usia dini itu. Oke, itu jawabannya. Oke, next pertanyaan dari Doni Alfat _09. Ceritakan dong Bang momen yang paling diingat dan paling berkesan sepanjang berkarir Bang Adom di dunia futsal Indonesia sehingga bisa mengikuti kepada para pecinta futsal Indonesia. Oke, dulu Adom sempat merasa kecewa, menyesal terjun di futsal profesional karena kenapa pada tahun pertama Adom bermain di futsal profesional bersama Persib Kota Bandung, Adom tidak memberikan kontribusi yang banyak dan kontribusi yang bagus kepada tim. Adom lebih banyak event, Adom lebih banyak yang dimainin dan dipercaya sama pelatih, bukan berarti Adom kualitas yang tidak bagus, tapi Adom kurang bisa bersaing dengan pemain yang lain seperti itu. Dan juga tahun berikutnya Adom malah nggak diminati lagi sama klub tersebut, tapi dengan adanya seleksi dan sebelum seleksi Adom berjuang berlatih tiap hari dan juga pengen selalu meningkatkan kualitas individu untuk bisa bersaing lagi dengan yang lain, dengan pemain-pemain yang lebih jago dari Adom. Waktu dulu itu Adom akhirnya ikutan seleksi di tim yang sama dan akhirnya Adom kepilih dan beberapa pelatih sampai memilih Adom bilang, Adom kok ada peningkatan, kenapa di liga nggak seperti ini, dan akhirnya mereka mengontrak Adom lagi dan disitu Adom mulai antusias banget untuk bisa nunjukin kemampuan Adom buat memberikan kontribusi kepada tim seperti itu. Dan akhirnya Adom bisa kepanggil seleksi timnas, walaupun pertama seleksi timnas Adom bukan merasa kecewa, walaupun dulu Adom pernah dicoret pertama masuk ke timnas seleksi sampai ke 20. Adom pertama kali bisa tryout internasional bersama nasional tim di Iran. Itu sangat luar biasa pengalamannya. Datang ke Indonesia Adom langsung dicoret, tapi tidak membuat Adom merasa kecewa, tapi itu menjadi motivasi Adom gimana caranya Adom harus bisa meningkatkan kualitas Adom lebih dari sebelumnya seperti itu. Dan akhirnya ya berikutnya dipanggil lagi timnas dan alhamdulillah dipercaya banget seperti itu, dan Adom bisa menunjukkan hal-hal baik positif di lapangan bersama klub dan juga di timnas seperti itu. Oke, makasih dan pertanyaannya, semoga bermanfaat buat semuanya. Oke, next pertanyaan dari Muhammad Suri 11. Bagaimana cara latihan fisik Adom sehingga Adom bisa mengikuti fisik para pemain muda yang lain? Kita tahu bahwa Adom sudah berusia kurang lebih 30 tahun, tapi fisiknya masih di atas rata-rata pemain muda lainnya dan dapat bersaing dengan pemain yang lain. Oke, Adom dapat pengalaman luar biasa. Dulu ketemu dengan Morioka, pemain asing pertama yang direkrut sama Bintang Timur Surabaya. Itu idola Adom ya. Adom waktu 2014 ketemu dengan dia di Piala AFC di Vietnam. Itu waktu itu bersama timnas Adom sangat tertarik melihat cara bermain dia, agresif, wah luar biasa pokoknya. Nah, alhamdulillah rezeki Adom bisa satu tim dengan Morioka di Bintang Timur Surabaya, dan di sana Adom lebih banyak
ngobrol dengan dia, dan juga Adom melihat keseharian dia di luar dan di dalam lapangan seperti apa sih. Dan ternyata dengan umur dia yang 40 tahun, kenapa dia masih tetap segar gitu, tetap fresh, tetap agresif di dalam lapangan. Ternyata di luar latihan dia selalu memberikan contoh yang bagus gimana caranya dia bisa menjaga kondisi fisik buat dirinya dia dengan cara ekstra gym, ekstra latihan di luar jadwal latihan tim. Dia selalu bisa lakukan latihan tambahan, dan juga kondisi fisiknya dijaga dengan istirahat yang teratur dan pola makan. Situ Adom mulai belajar dari dia sedikit demi sedikit, dan efeknya emang sangat luar biasa ke Adomnya sendiri gitu, dimana Adom selalu rutin meningkatkan kondisi fisik, menjaga kondisi badan juga, otot, dan alhamdulillah selama lu nggak cedera, lu bisa bertahan sampai sejauh apa yang seberapa yang lu mau gitu, seperti itu ya. Jadi kondisi fisik sangat penunjang di mana umur kalian udah semakin bertambah. Kalau kalian udah bisa menjaga kondisi dengan baik dengan keseharian kebiasaan yang baik seperti itu, insya Allah bakal terjaga dengan baik kondisinya seperti itu. Oke, next pertanyaan dari Galang Chandra Satya. Bagaimana rasanya berpetualang dan membela sejumlah klub besar di Indonesia, dan beberapa di antaranya adalah tim besar di Indonesia? Adom nggak berpikir itu tim besar ya. Yang Adom pikirkan gimana caranya di sini Adom bisa menjaga kualitas Adom, dimana pada saat kualitas lo dihargain, tim bakalan mendekati kalian ya. Adom nggak berpikir pengen ke tim ini, pengen ke tim itu, dan alhamdulillah sampai saat ini tim ya masih ada yang minati Adom gitu, seperti itu. Jadi Adom nggak berpikir sama sekali merasa ya Adom nih ada di tim besar, Adom bangganya ada di tim besar, nggak sama sekali. Adom bangga di saat Adom bisa memberikan 100%, bahkan lebih dari 100% untuk klub yang Adom bela, mau Adom ada di tim kecil pun sekalipun, seperti itu. Jadi perasaan Adom sama halnya Adom mau nama timnya apa, Adom merasa kebanggaan buat Adom itu cuma satu, Adom bisa memberikan kontribusi lebih kepada tim tersebut gitu ya. Ya seperti itu. Next pertanyaan dari Octavian _4. Bang, sebelum terkenal di futsal sebelumnya pasti ada perih di futsal dulu Kang. Sorry ya Bang, sebelum terkenal di futsal, ini pertanyaannya gimana? Bang, sebelum terkenal di futsal sebelumnya pasti ada perih di futsal dulu kan Bang? Gimana nih Abang dulu menghadapinya? Apalagi kalau ada orang lain yang nggak suka sama Abang dari attitude atau dari permainan futsalnya. Oke, tentunya masa-masa perih itu ada ya. Adom kalau dibilang diceritain ya banyak banget gitu ya, tapi itu tidak membuat Adom merasa down mental, Adom merasa jatuh, nggak sama sekali. Malah itu jadi motivasi tersendiri. Adom dulu pernah, bahkan di klub pernah nunggak gaji sampai lama banget, bahkan di timnas futsal pun Adom nggak pernah sampai 2-3 bulan nggak digaji. Tapi itu nggak menyurutkan Adom merasa jadi malas, nggak sama sekali. Yang Adom pikirkan, ini Adom udah terjun di futsal, gimana manis pahitnya Adom gua harus terima gitu. Bahkan sampai emang harus lu berdarah ya lu lakuin, karena itu pilihan lu sendiri gitu, seperti itu ya. Jadi kalau untuk masa-masa perih itu semua orang pasti ada, apalagi dulu futsal dulu sama sekarang sangat beda banget dari mulai perhatiannya, fasilitasnya seperti itu. Oke. Untuk menghadapi orang yang nggak suka Abang, entah dari attitude atau dari permainan futsalnya, Adom nggak suka berpikiran negatif kepada orang atau di dalam tim. Dia mau tidak suka sama Adom dari segi attitude atau permainannya, nggak sama sekali. Jangan berpikirkan gimana caranya Adom bisa bersikap profesional di dalam tim. Pada saat Adom bekerja di dalam tim, gimana caranya Adom bisa menunjukkan profesional yang baik, latihan yang bagus, di pertandingan Adom bisa menunjukkan hal yang baik kepada semua tim yang ada di dalamnya. Dan masalah attitude, Adom selalu menjaga
gimana caranya tetap bisa menjaga tidak merugikan teman tim atau siapapun bahkan di luar sana gitu. Jadi kalau mereka nggak suka, lu fokus buat diri lu sendiri aja, perbaiki attitude lu dan perbaiki atau tingkatkan kualitas lu. Itu aja pesannya dari Adom. Oke. Next pertanyaan dari Deden Unquote aja. Kenapa dulu milih Black Steel Manokwari untuk Pro Futsal League tahun ini? Gimana komentarnya terhadap 2 pemain asing kelas dunia di Black Steel Manokwari, yaitu Di Maria dan Diego? Pemain idola Bang Adom siapa sih? Oke, kenapa Adom akhirnya berlabuh ke Black Steel? Pertama, karena ada pelatih kelas dunia di situ, ada Kasame. Beliau pelatih berprestasi di Thailand dan di klub Chonburi dan juga di timnas futsal Thailand. Jadi kalian udah tahu sendiri gimana futsal Thailand prestasinya seperti apa. Cosme salah satu alasan Adom kenapa ke Brasil. Oke. Mengenai 2 pemain asing di Brasil, Adom sangat beruntung. Ya, pertama Adom bisa bekerja sama dengan pemain-pemain dunia yang mempunyai attitude di lapangan dan di luar lapangan yang luar biasa. Seperti itu, bisa memberikan contoh ke pemain yang lain, bahkan bisa memberikan pemikiran yang luas kepada Adom sendiri, bahkan ke pemain-pemain Brasil. Orang-orang yang ada di Brasil sangat beruntung dengan kehadiran 2 pemain asing itu. Mereka bisa memberikan contoh yang baik. Itu aja. Oke. Terus pemain idola Bang Adom siapa sih? Idola Adom ya, kalau idola banget sih ada beberapa lah ya. Ada dari Sada Wokai, pemain kapten dari timnas futsal Thailand, dan juga ada Kike dari Spanyol, dan juga ada Ortiz dari Spanyol juga. Oke, gitu. Next, pertanyaan dari Arbet Tevan. Kenapa pemain lokal kita nggak ada yang berkompetisi di luar belakangan ini? Oke, yang pertama relasi, ya, kedekatan atau komunikasi dari orang-orang kita dengan orang-orang di luar itu sangat berpengaruh. Oke. Yang kedua, kepercayaan diri ya pemain untuk bisa mereka percaya bahwa kualitas dia tuh bisa untuk bermain di luar negeri. Oke. Yang ketiga, merasa terlalu cepat puas saat dia udah tenar di Indonesia dan juga di nasional, ya udah mungkin udah merasa cukup untuk dia seperti itu. Tapi dengan adanya perkembangan futsal sekarang, datangnya pemain-pemain asing berkualitas dan juga ada pelatih-pelatih berkualitas, itu menjadi modal bagus buat mempromosikan bahwa pemain-pemain di Indonesia itu luar biasa dan bisa bersaing di internasional seperti itu. Okay. Next pertanyaan dari Toyo Pansky 10. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, hal apa yang dilakukan Bang Adom ketika sebelum bertanding yang orang banyak kacau Bang? Adom selalu enjoy, relax, gak mau ada hal-hal yang membuat Adom bikin gamut. Kalau emang perlu lu matiin HP, cuma dengerin musik, lu lakuin. Matiin HP atau lu cuma nonton film yang bikin mood lu bagus, lu lakuin gitu. Jadi selama mau menjelang pertandingan Adom bener-bener pengen relax, gak mau fokus di hal yang lain. Bahkan kalau lu perlu perlu berdiam diri, lu lakuin gitu aja. Sebelum pertandingan kadang di locker room selalu dengerin musik dengan santainya, dan gimana caranya membuat diri kalian, feel kalian itu benar-benar enak aja sebelum pertandingan, seperti itu. Oke. Next pertanyaan dari Dendi Subari _9. Bang Adom pernah nggak punya pengalaman nih saat Abang harus pilih antara jadi atlet futsal atau pekerjaan lain, karena situasi futsal di zaman Bang Adom kan belum terkenal seperti sekarang. Bener banget. Oke. 2-3 tahun pertama Adom futsal sekitar tahun 2010 sampai 2013, di situ Adom sempat ditawarin sama perusahaan di Bandung
dan itu membuat bikin Adom dilema banget ya, karena kenapa ya, kita harus bikin masa depan juga nanti buat keluarga seperti apa, buat diri kita kan seperti apa ya. Sempat dilema banget dulu pas ditawarin, tapi entah kenapa pada saat Adom diberikan pilihan, Adom berpikir cuma Adom belum puas dengan menyalurkan hobi Adom ini yang punya kesenangan di bidang futsal ini tersalurkan. Jadi Adom berpikir Adom masih pengen berprestasi lebih banyak lagi, Adom pengen ngembangin bakat Adom lagi, pengen bisa bermanfaat buat banyak orang lagi. Di situ Adom lebih memilih futsal akhirnya, dan alhamdulillah semakin dihargai dan semakin baik di luar dan di dalam lapangan, alhamdulillah. Dan insya Allah orang-orang di luar sana yang butuh lo bakalan nyamperin lo, gitu aja kalau pemikiran dari Adom. Oke. Next pertanyaan dari Bermawi 19 underscore. Pertandingan apa yang paling berkesan buat Bang Adom dan siapa sosok paling berpengaruh dalam karir Bang Adom? Oke. Tadi ada pertanyaan hampir sama juga. Pertandingan apa yang paling berkesan buat Bang Adom, yaitu pertandingan pertama bersama timnas futsal Indonesia di Thailand, di mana Adom itu pertama kalinya Adom ditunjuk jadi kapten futsal Indonesia. Oke. Dan siapa saja yang paling berpengaruh dalam karir Bang Adom? Tentunya ada pelatih dan juga keluarga. Itu aja. Next dari Tio Pangestu 12. Mau tanya Bang, bagaimana cara Abang Riansa bisa konsisten setiap tahunnya bermain di level 1 Indonesia, itu di Liga Futsal Profesional? Kan tidak sedikit pemain futsal yang bermain di Liga Pro yang hanya setahun atau 2 tahun cuma bisa bertahan dan bermain di kancah Liga Pro. Boleh dibagi rasanya Bang kepada followernya biar bisa mengikuti jejak seorang Ardiansyah Adom Agustin. Terima kasih, semoga bisa mendapatkan giveaway-nya juga dari Bang Ardiansyah. Amin. Oke. Adom punya pemikiran gimana caranya Adom pada saat Adom udah memilihkan pilihan terhadap futsal, Adom cuma berpikir gimana caranya Adom pengen tetap konsisten di level tertinggi. Di saat umur Adom mulai pertama dengan banyaknya persaingan pemain-pemain, gimana cara tetap harus bisa menjaga kualitas Adom sendiri dan kondisi Adom sendiri. Di situ lu tetap bisa bertahan, bisa lebih lama. Apalagi kalau lu masih bisa bertahan di level tertinggi dengan klub-klub yang besar seperti itu. Lu harus bisa lebih dari orang lain. Kalau orang lain yang udah mulai progresnya meningkat, menonjol di bukan masa lu harus bisa gimana caranya lu termotivasi, tetap diri lu harus bisa lebih dari dia, seperti itu. Jadi walaupun Adom sekarang umurnya udah 30 tahun ke atas, gimana caranya Adom terus punya pemikiran gue tetap harus bisa segala muda nih, mulai dari kondisi fisik, kondisi ototnya, kebugarannya, kondisi bermainnya, kualitasnya harus bisa lebih dari pemain muda yang sekarang. Seperti itu ya, pesan dari Adom tentunya kalau lu pengen lebih, lu harus lebih apapun dari orang lain, seperti itu. Apalagi kalau soal futsal yang lu harus tingkatin cuma satu, kualitas bermain lu, seperti itu. Oke, next pertanyaan dari Akbaral Farizi underscore 12. Bang, gimana caranya buat kita pemain biar pada saat kita seleksi di suatu tim itu kita bisa terpilih dan bikin pelatih tertarik buat rekrut kita, Bang? Oke, kalau lo mau seleksi cuma satu ya, pesan dari Adom. Oke, jangan berharap lo dipilih berdasarkan bukan atas kualitas. Jadi kalau lo mau seleksi cuma satu, oke, lo percaya sama kualitas diri lo sendiri, itu aja, nggak ada yang lain. Oke, good luck, semangat terus. Next berikutnya, menurut pandangan Saudara Adom, pertanyaan dari Dar Goldur, kelebihan dan kekurangan timnas futsal Indonesia ini apa dalam berkompetisi? Saran kedepannya bagaimana? Oke, tiap tahunnya tentunya futsal Indonesia lebih baik lagi. Oke, dan timnas pun semakin kesini semakin baik dengan diganti dengan beberapa pelatih asing. Oke, kenapa seperti itu? Karena dengan kualitas pelatih asing yang punya pengalaman internasional itu bakal membuat dampak futsal kita pun bakal lebih
berkembang atau lebih baik lagi. Oke, sarannya apa sih? Tentunya kompetisi di nasionalnya lebih baik lagi seperti itu, dengan banyaknya pelatih dan pemain asing sekarang datang ke Indonesia, itu menjadi nilai lebih buat perkembangan futsal Indonesia, dan itu bakal menjadi dampak yang baik kepada timnasnya seperti itu. Jadi ya saran kedepannya untuk timnas sendiri, ya timnas lebih banyak melakukan uji coba internasional dengan tim-tim yang di atas Indonesia levelnya, dan juga kompetisi yang semakin berkualitas seperti itu. Oke, good luck. Next, pertanyaan berikutnya dari Panca 10, pertanyaan terakhir nih ya. Mau tanya nih Bang, ada nggak pencapaian atau impian Abang dalam jangka waktu terdekat ini untuk keluarga, diri sendiri, ataupun klub yang sedang Abang bela sekarang? Dan kenapa Abang melakukan selebrasi dengan menutup sebelah telinga dan sebelah mata? Apakah ada yang maksud tertentu untuk orang yang nggak suka Abang atau gimana Bang? Oke, pertanyaan terakhir ada menjawab pencapaian atau impian Adom dalam jangka waktu terdekat ini buat diri sendiri. Adom berpikir Adom selalu harus bisa meningkatkan kualitas diri Adom bisa lebih baik, dan juga buat keluarga bisa memberikan kebahagiaan sendiri terus, amin. Ataupun kalau untuk klub, tentunya Adom selalu pengen memberikan kontribusi atau manfaat buat ke tim lebih dari pemain yang lain. Jadi dengan pengalaman Adom yang punya, Adom bisa memberikan lebih baik di luar ataupun di dalam lapangan seperti itu. Oke. Kenapa Adom membuat selebrasi seperti ini? Sekarang ini banyak orang yang sering menganggap remeh pada orang-orang yang lagi berjuang. Mereka masih amatiran, masih anak kecil, bahkan sampai profesional pun ada beberapa yang masih menganggap remeh mereka gitu. Padahal kalau lu berpikir untuk kemajuan futsal Indonesia atau untuk nama baik lu sendiri, lu harus support orang-orang seperti mereka, jangan pernah meremehkan mereka. Oke. Dan untuk orang yang pernah diremehkan, lu cukup lihat dan lu cukup dengar aja. Setelah itu lu jadi motivasi buat lu sendiri untuk membuat diri lu semakin baik lagi ke depannya. Oke, cukup sesi tanya jawabnya bersama Bola Lobar saat ini. Sukses dan semangat selalu buat kalian semua, dan tentunya good luck. Salam dari Adom. Bye bye. Silahkan like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa klik tombol loncengnya ya.